Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Medani. Saya di sini sebagai pewawancara dan narasumber saya. Saya Sakar Zaidan. Dan kali ini saya akan melakukan wawancara yang bertemakan child grooming di era digitalisasi. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Di zaman sekarang kan kita sering banget tuh kenalan sama orang yang baru lewat sosmed atau game. Menurut kamu, kapan sih sebuah perhatian atau obrolan dari orang yang lebih dewasa itu mulai terasa aneh atau sudah melewati batas privasi seorang teman? Jadi obrolan antar satu sama lain kalau mulai aneh itu rasanya aneh. Aneh itu eh, ketika dia mulai menanyakan hal-hal pribadi tentang kita. Misalkan dia minta nomor alamat kita lah, terus jalan rumah kita, terus juga foto-foto pribadi kita itu menurut aku udah bikin gak nyaman. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jika ada seorang teman yang bercerita bahwa dia merasa tidak nyaman dengan cara bicara atau permintaan foto dari orang dewasa yang baru dikenal lewat game online atau sosmed, saran apa yang paling tepat untuk diberikan kepadanya? Menurut aku saran yang paling tepat itu kita harus mulai membatasi kan. Misalkan ada orang nih random, kita nggak kenal sama nomornya atau apa itu yang mencurigakan, kita jangan buka. Kita bisa lakuin dengan blokir atau ngelaporin nomor tersebut seperti itu. Oke. Menurut kamu, dukungan atau lingkungan seperti apa yang paling bisa membuat remaja merasa aman untuk berani bicara kalau mereka melihat atau mengalami hal yang mencurigakan di internet? Tentunya dengan lingkungan yang tidak menghakimi dan membuat si korbannya ini itu nyaman. Jadi lingkungan yang membangun dan memberikan kesan positif buat dia, jadi dia bisa berkembang dan menjadi bukan. Baik. Terima kasih Saka. Pertanyaan selanjutnya, kalau tiba-tiba ada teman satu circle kita yang kelihatan makin tertutup, tapi dia sering banget nih cerita dapet cowok atau cewek dewasa yang royal banget di internet. Gimana caramu menegur atau mengingatkan dia tanpa bikin dia merasa dihakimi atau malah menjauh dari kita? Yang pertama jelas kita nggak boleh menanyakan hal yang bersifat menekan atau mengintegrasi dia. Kita harus pelan-pelan nanya apakah dari obrolan itu sudah mengarah ke hal-hal yang negatif atau belum. Misalkan sudah mengarah ke situ, kita harus mengingatkan nih, kamu jangan terlalu ini sama orang itu. Jadi sana kita ngasih hal yang positif buat dia gitu. Oke, ke pertanyaan yang terakhir, pelaku grooming itu kan sering banget masuk lewat jalur jadi pendengar yang baik atau tempat curhat pas kita lagi stres sama tugas sekolah atau masalah keluarga. Menurut kamu, kenapa remaja kadang merasa lebih nyaman cerita dan validasi ke orang dewasa asing di internet daripada ke orang tua maupun guru? Karena gini, ketika si remaja ini cerita ke orang tua atau guru atau orang yang dewasa yang mungkin kita lebih ke arahnya ke orang tua, dia itu ngerasa kadang setelah gitu setelah menyampaikan curhatannya itu malah dinasihati, terus kadang juga dimarah-marahin. Nah itu yang membuat mereka akhirnya malas lah cerita ke orang tua gimana gitu. Nah pintarnya si pelaku grooming ini, dia itu lebih mendekatkan dirinya ke remaja ini, korbannya ini, dengan melakukan seperti pendekatan, terus juga melakukan apa yang mungkin dirasakan sama si korbannya ini. Jadi si korban ini harus nyaman nih, akhirnya mulai deh gitu kejahatan child groomingnya itu. Terima kasih Saka. Baik semuanya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.